warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak, saya izin aja ya, karena saya nggak terlalu hafal dengan PPT yang saya buat. Saya izin supaya lebih mendekat kepada bapak-bapak dan bisa interaktif. Dan lebih terang. Ya. Biar gambarnya lebih Sip. Ya. Mantap. Bapak sekalian, seperti yang disampaikan Pak Rohim bahwa temanya itu bermuhammadiyah sak kuatmu tapi ojo Sakar. Lalu tak pikir-pikir, musuh ini ya kan? Tadi saya sampaikan itu memang kreativitas adminnya PDN. Jadi di rapat PDN itu nggak ada tema itu. Tapi ya nggak apa-apa untuk anak-anak muda, karena kita harus hargai juga anak muda. Maka saya buat yang lebih elegan. Ini kalimat yang sering muncul di masa-masa Pak A.F. Farudin. Saya ini idola saya bermuhammadiyah itu yang utama adalah Pak A.F. Farudin, karena saya masih menangi beliau di masa hidup beliau, walaupun belum pernah ketemu. Saya hanya ketemu bukunya saja. Maka saya gunakan istilah bermuhammadiyah dengan gembira dan menggembira. Jadi sebagai orang Muhammadiyah, kita ini harus gembira. Dan sebagai orang Muhammadiyah, kita itu harus membuat orang lain gembira. Saya kira itu ada hadisnya ya. Apa ini hadisnya? Banyak hadisnya. Jadi permudah, jangan dipersulit. Jadi kita Muhammadiyah ini memang fungsinya untuk memudahkan semua urusan, amal usaha dan sebagainya. Lanjut Mas. Dari ya ini kan pengenalan sudah kenal semua lah. Nah Bapak Ibu siap ya? Ini karena suasana rodok ngantuk, nanti agak teriak-teriak sedikit, boleh nih Pak Yai ya? Nanti kalau saya tanya siapa kita, lalu kita jawab kader Muhammadiyah. Kalau saya teriakkan kader Muhammadiyah, Bapak Ibu mencerdaskan, mencerahkan, memajukan. Jadi ada tiga: mencerdaskan, mencerahkan, memajukan. Siap Bapak Ibu? Mau duduk apa sambil berdiri? Diri. Ya, biar semangat kalau disuntik itu. Baik, ini karena syutingnya jalan terus, gak usah latihan. Kok nek kiranya kurang kompak, dikompakan lagi. Siapa kita? Kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah. Mencerahkan, memajukan. Aku kan keliru Pak. Yang pertama Pak, mencerdaskan, mencerahkan, memajukan. Lagi, mencerdaskan, mencerahkan, seperti sinar matahari ya, memajukan. Bijak banget ini. Siapa kita? Kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah. Mencerdaskan, mencerahkan, memajukan. Tepuk tangan untuk kita semua. Jangan duduk dulu Bapak. Langsung. Loh, klik Mas. Jadi kan bagian ngepit aja. Ayo kita teriakkan dengan lantang. Nanti atau sekarang? Sekarang. Berikutnya, berubah atau tetap? Berubah. Menginspirasi atau mengajar? Menginspirasi. Menunggu atau memulai? Memulai. Memberi atau menerima? Memberi. Just friend atau soulmate? Soulmate. Karena jawabannya betul semua, tepuk tangan dan silahkan berdiri. Silahkan berdiri, silahkan duduk. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sengaja saya munculkan dan ini semua benar. Jadi jawaban Bapak Ibu itu benar dan faktanya juga benar. Kenapa saya katakan benar dan faktanya benar? Nanti atau sekarang? Bapak-bapak jawabnya sekarang. Maksudnya apa ini?
Sangat teri. Aku kan Pak Yai. Pak Rohim bilang, yuk pas jam 15.30. Berarti sekarang. Berubah atau tetap? Berubah. Jadi kalau tadi menurut saya Pak Yai jangan tak lapori. Sebagian tadi ono sing tekoni kling-klingit. Setelah ini harus berubah. Kalau nanti Pak Rohim dan panitia sudah menulis 19.00 sudah di ruangan ini, jangan sampai tidak di ruangan ini. Kalau jam 19.00 jadinya tidak di ruangan ini, berarti tidak berubah. Tadi kan sudah Pak Musa sudah salam kan sing teko siji loro akhirnya penuh, gitu kan? Nah itu nanti pokoknya jam tek 19 ya Pak Rohim ya. Tek jam 19 kami berharap Bapak-bapak sudah ready. Syukur-syukur jam 18.45 karena sholatnya kan di jamaah. Tapi makanya jangan di jamaah Pak. Apalagi makanya di kosor, jangan Pak Rohim. Kalau sholat silakan. Kalau makan jangan ya. Apalagi makannya di kosor. Enggak boleh ya. Nanti lemes. Lalu menginspirasi atau mengajar, ya kita lebih banyak harusnya menginspirasi. Seperti tadi yang saya sampaikan, contoh-contoh tokoh-tokoh Muhammadiyah itu menginspirasi kita semua. Beliau tidak perlu bercerita, beliau tidak perlu berdakwah pada kita. Bapak-bapak ingat nggak? Ada satu moto yang indah, yang itu jarang. Bahkan saya itu kalau pelatihan atau pembinaan guru karyawan itu saya minta tolong ini ditulis di setiap pojok-pojok sehingga guru-guru Muhammadiyah itu ngerti ada moto yang dalam yang jarang dimunculkan. Nek Pak Rohim gak iso berarti Islam. Apa Pak Rohim? Bukan hidup-hidupilah Muhammadiyah, bukan yang kembalilah ke Muhammadiyah, tapi satu yang sering saya sampaikan di depan kepala sekolah, di depan guru-guru Muhammadiyah. Silakan Pak Rohim ayo tak cedek. Berarti lali Tuwek. Atau siapa yang di sini guru? Pak Sulim? Ya bisa itu. Guru MD Pak. Ya. Pesannya adalah Ya. jangan lupa bayar SPP. Ya. Bener ya. Jadi sesungguhnya itu sudah Pak. Pokoknya saya minta pesan Kiai Dahlan yang bukan hidup-hidupilah dan juga bukan kembalilah ke Muhammadiyah. Kan ada dua yang sangat viral. Kiai Dahlan itu kan satu hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Yang kedua jadilah master, jadilah dokter, jadilah guru, kembalilah ke Muhammadiyah. Itu kan pesan beliau. Nah, ada yang tidak dan jarang diviralkan. Kali ini mungkin Ya. jangan minta keringanan. Ini kan bahasanya Pak Guru ya. Masalah ya. Ya, apalagi Pak Kepala Sekolah. Ya, oke. Wes, ini sekarang bilang wes katok. Katok. Jadi kata beliau itu, keteladanan adalah khutbah yang jitu. Oh iya. Singkat kan Pak? Ini nek apa sumber nang ning Karang Pilang meneh jenengan itu apa ya? Keteladanan adalah khutbah yang jitu. Maka kita sebagai kader Muhammadiyah ya harus bisa jadi teladan. Karena ketika kita bisa jadi teladan, orang itu akan segan. Itu aja. Keteladanan adalah khutbah yang jitu. Itu pesan Yai Dahlan. Dan Yai Dahlan itu menjadi teladan. Dan kalau bukan orang yang hebat, mungkin Muhammadiyah ini sudah ambruk dari dulu. Maka karena keteladanan beliau, didikan beliau pada kader-kadernya, pada Pak Ibrahim, pada Kiai Badawi, pada kiai-kiai yang pernah belajar pada beliau, Kiai Haji dan seterusnya, lalu menghadirkan termasuk Pak Kiai Khairuddin, tidak tahu nasab yang keberapa, syaratnya keberapa belajar Muhammadiyah. Akhirnya Muhammadiyah ini terus tampil dan Muhammadiyah itu terus menjadi teladan. Baik. Lalu
menunggu atau memulai tadi sudah, kemudian memberi atau menerima saya kira nggak usah saya ceramahkan. Muhammadiyah ini pokoknya nyah lah urusan. Kemudian just friend atau soulmate tadi sudah disampaikan Pak Yai Khairuddin. Ayolah kita ini jadi sedulur. Jadi kita bermuhammadiyah ini golek dulur, gak golek musuh. Itu. Jadi kita bermuhammadiyah itu golek dulur. Dengan karena saya Muhammadiyah, saya jadi dulurnya Pak Agus, jadi dulurnya Pak Nur Hamdi, jadi dulurnya Pak Nur Rahman. Dan kita ini menjadi saudara. Kita dipersaudarakan oleh Allah karena keimanan kita. Kan jelas dari innamal mu'minuna. Jadi karena kita ini saudara, kita ini sama-sama Muhammadiyah. Masa Muhammadiyah gak beriman? Aneh kan? Maka kita ini harus jadi soulmate. Jadi kalau ada saudara kita yang salah, ya kita nasihati dengan cara yang sudah dituturkan Allah. Apa contohnya dalam berdakwah? Surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu di nomor 1 kan. Jadi jangan dirasani kalau itu. Saya nggak tahu itu benar apa tidak. Ini saya coba diceritani sama kiai-kiai saya. Umar bin Khattab itu dirasani Pak. Krungu. Misalnya aku dirasani Pak Yai Khairuddin misalnya. Itu langsung tak parani tak wis sedekah. Matur nuwun Yai. Dosa kula pun ilang. Karena dirasani. Makanya dari pimpinan Muhammadiyah itu nek ikhlas, insya Allah dosanya entek. Jadi pemuda Muhammadiyah nek ikhlas, dosanya cepat entek lah. Karena dirasani kalau mikir. Alhamdulillah. Jadi gak oleh mantel, gak oleh musuh. Siap Bapak-bapak? Siap. Kader Muhammadiyah itu mencerdaskan, mencerahkan, langsung Mas. Karena waktu saya hanya 1 jam, muka-muka nggak sampai 1 jam. Nah ini kekuatan Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini sudah saya kirim ke Pak Rofil, nanti bisa dibaca. Saya hanya sekilas-sekilas saja. Karena Muhammadiyah itu punya ideologi yang kokoh. Jadi Islam yang berkemajuan. Saya kira itu nanti Bapak Ibu bisa baca di Risalah Islam Berkemajuan. Itu kita baca, kita kaji. Karena itu bagian dari produk Muktamar Muhammad. Lalu sistem organisasi yang sudah modern. Saya kira mulai dari pusat sampai ranting itu aturannya sama. Walaupun tafsir dan pelaksanaannya kadang berbeda. Kodok-kodok Dikdasmen, Dikdasmen Kenjeran, kalau Dikdasmen Karangpilang, mungkin beda kreativitasnya, beda menerjemahkan ketentuannya. Tapi nggak apa-apa, selama itu tidak melanggar aturan organisasi. Dan tentu sekali lagi, semua keputusan Yunjewu, unsur pembantu pimpinan itu tidak boleh bertentangan dengan pimpinan persaudaraan. Itu kata kuncinya di situ. Perkara kreativitas silahkan. Tapi kalau misalkan PCM mengatakan stop, jangan diteruskan. Yuk, gak usah ngengkel. Boleh ngengkel dalam forum, didiskusikan. Tetapi nanti kalau sudah putusan PCM, ini yang dilaksanakan. Dong, sudah selesai. Maka harus ikut pada PCM. Karena unsur pembantu pimpinan, namanya saya unsur pembantu loh Pak. Masuk kalau ngalami Bapak Perserikatan. Begitu juga PCM, kalau PDM sudah bilang stop, ngeten Pak Yai, walaupun Pak Yai karena posisi di PCM, maka harus ikut keputusan PDM. Samina watana dengan PDM. Dan saya sudah mengikuti berkali-kali rapat PCM Karangpilang di PDM. Alhamdulillah, kami senang. Ternyata PCM Karangpilang ini mengutamakan tadi soulmate, mengutamakan persaudaraan, tidak mengutamakan pokoknya itu ini tidak. Tapi ketika PDM ngeten nggih Pak Yai, ngeten Pak Lut, ngeten siap samina watana, kita rapatkan di PCM,
selesai. Alhamdulillah, kan sekarang sudah selesai ya Pak? Ya, Ya, perkara itu masih tetap iya, perkara kriwil-kriwil kan itu dinamika sambil dungo. apa harus kasih tetap Sabar. Nah, sabar Pak Yai. Tapi ini sistem organisasi. Begitu juga PDN. Kalau sudah menjadi putusan PWN, ya samina waton. PWN kalau sudah jadi putusan PP, ya samina waton. Nah, makanya di ADART kita itu bunyinya apa? Pimpinan ranting melaksanakan kebijakan pimpinan cabang. Pimpinan cabang melaksanakan kebijakan pimpinan daerah. Pimpinan daerah melaksanakan kebijakan pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah melaksanakan kebijakan pimpinan pusat. Bukan berarti pimpinan cabang nggak boleh ngajak diskusi. Ini Pak, saya turun di rumahku, diskusi meneng. Boleh, karena itu adalah asas musyawarah. Tapi begitu keluar dari musyawarah, putusan dok, yaitu yang kita jalankan. Itulah menurut sistem organisasi modern kita. Lalu jaringan pendidikan kita luas. Ya ini kayaknya saya pas nulis ini terinspirasinya di pendidikan. Jadi memang pendidikan kita luas. Tapi tidak hanya pendidikan. Panti asuhan kita, sosial kita, lalu apa? Kaitannya dengan kesehatan itu luas jaringan kita. Bahkan pendidikan kita itu tidak hanya untuk warga Muhammadiyah. Benar tidak Pak? Coba jenengan cek. Yang sekolah di SMP Muhammadiyah 6 ya? Itu apakah semua 100% anaknya orang Muhammadiyah? Enggak. Tidak. Tapi Muhammadiyah melayani. Wis lek iki Muhammadiyah karang bilang kan Islam kabeh. Yang lebih ekstrim di Papua. Apakah yang kuliah, yang sekolah di sekolah Muhammadiyah itu semuanya Muslim? Enggak. Bahkan ada satu orang wali kota atau bupati itu ketemu Pak Din, itu bangga sekali. Yang cerita ya Pak Din sendiri, saya cuma meneruskan saja. Soalnya itu didatangi salah satu bupati di Papua. Pak Din, saya bangga jadi kader Muhammadiyah. Saya dulu ketua kelas Pak di SMA Muhammadiyah. Setiap pagi saya mengucapkan raditu billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Karena saya ketua kelas, tapi saya tetap Kristen. Katanya Pak Din, tidak apa-apa kamu sekolah. Lanjutkan, berbuatlah baik seperti apa yang diajarkan Muhammadiyah. Jadilah bupati yang baik, seperti yang diajarkan Muhammadiyah. Siap Pak Din? Makanya kemudian ada tulisan Krismu, Pak Profesor Bermuti. Tapi itu jangan digeneralisir. Muhammadiyah sudah mentoleransi. Bukan. Dari sisi akidah memang kita diatur oleh negara, tidak boleh memaksakan kehendak. Orang boleh sekolah di Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah tidak boleh memaksa orang jadi Muhammadiyah, tidak boleh memaksa orang jadi Islam. Ini kena undang-undang kita kalau maksa kudu Islam. Itulah yang saya namakan Muhammadiyah itu melayani semua. Lalu gerakan sosial kita aktif, kemudian pemanfaatan teknologi media. Yang ini kayaknya Muhammadiyah agak keteteran. Tadi malam sempat dibahas oleh PDM. Jadi ketika kita mencari hukum gitu, muncul NU online, manhaj salafi. Muhammadiyah itu kadang nomor 4. Memang kurang. Karena memang kita kayaknya lebih asik dengan, maka oleh karenanya teknologi ini harus mulai dikuasai oleh anak-anak muda kita. Ya minta diajari ilmunya sama kiai, lalu sinaput arek-arek. Jadi tulisan-tulisan di media itu harus dikuatkan lagi. Jadi jangan bangga anak muda Muhammadiyah sekarang itu, kita itu kalah jauh dengan kawan-kawan NU. Aku ya atau tidak, anak-anak muda Muhammadiyah itu kalah. Harus diakui, dan pemuda Muhammadiyah harus bangkit mulai ini. Ya, media sosialnya itu diisi dengan dakwah-dakwah Muhammadiyah. Kemudian kaderisasi yang berkesinambungan, saya kira
ini sudah benar rel kita, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nahdlatul Aisyah, ada Tapak Suci, Hizbul Waton, UPN, ini terus harus kita libatkan. Kemudian keberagaman dan program dakwah Muhammadiyah ini terus. Kemudian kemandirian finansial, jadi Muhammadiyah ini enggak nyun sewu beda dengan yang lain. Kita tidak bisa dibeli oleh siapapun. Kemarin itu tentang pengurukan pesisir timur Surabaya ini sudah viral ya Pak ya. Itu salah satunya Muhammadiyah di Lirak-Lirik, itu kemarin sudah datang ke PDM, tapi Bapak PDM kami tetap akan mengawasi. Kalau sampai melanggar dari ketentuan, kami akan teriak. Itu pernyataan PDM Surabaya. Sakjane sama PDM Surabaya meneng ya. Iku iso-iso info teko dhewe-dhewe Pak. Pak Jumati alamatnya di mana? Pak Yai Ridwan di mana? Impor-impor teko Avanza terus mari ngono sesuk rapat bongo apa ya wani. Tapi Muhammadiyah tetap mengatakan, kami akan tetap mengawasi. Sekalipun ini PSN, kami akan tetap mengawasi. Dan alhamdulillah saya dengar-dengar Komisi 4 ya kalau nggak salah, itu sedang meminta peninjauan ulang PSN. Karena PSN ini ada kecenderungan nanti geopolitiknya yang bermasalah. Ya, jadi orang-orang dari laut itu bisa masuk ke situ, identitasnya bukan orang Indonesia, tinggal di situ, seperti PIK 1 maupun PIK 2. Mereka kalau paparan Pak, ya nggak mau. Oh, kami beda Pak dengan PIK 1, PIK 2. Nah ini Pak jenenge kecap nomor 2 ya nggak ada, ya namanya pengusaha. Lalu reputasi internasional, saya kira Muhammadiyah ini sudah jelas. PCIM di mana-mana sudah. Ini fakta dan ini bukan karangan. Jadi inilah kekuatan Muhammadiyah. Bahkan sekolah kita yang di Australia itu kan awalnya sesungguhnya kita mau mendirikan sendiri, tetapi karena sulit perizinannya, ada sekolah swasta yang dijual, dibeli oleh Muhammadiyah. Dan standarnya itu kalau tidak sesuai dengan pemerintah Australia pasti tidak dibolehkan. Akhirnya Muhammadiyah sudah punya. Jadi yang internasional sudah 2, satu di Malaysia, satu di Australia. Dan ke depan mungkin anak-anak PCIM itu akan segera mendirikan amal usaha. Bahkan ada TK Aisyah kalau nggak salah di Mesir kalau nggak salah, Tapak Suci dan seterusnya. Berikutnya Pak. Nah inilah Pak tema kita. Jadi kenapa kita harus gembira dan menggembirakan? Yaitu melaksanakan aktivitas, amal dan dakwah sesuai nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah memang punya manhaj sendiri yang didalami oleh majelis tarjih. Lalu sikap ini mencerminkan rasa syukur, optimisme dan keikhlasan dalam berjuang di jalan Allah. Jadi orang itu kalau gembira Pak, ya sudah, namanya orang gembira itu gimana Pak? Ya Mas yo udah terus waya rapat PCN ya udah. Namanya orang bergembira, senang Pak. Bocah cilik itu kalau udan-udan dilarang bapaknya, pengen bal-balan, ya budak. Namanya orang gembira. Maka kita bermuhammadiyah itu, ya tadi itu Pak, beda pendapat itu sudah biasa. Terus jangan lihat beda pendapat itu, terus mari ngono di gawe ati, lek jadi cah nom baperan Pak. Ya sesuk gak mulak rapat. Ya ada loh Pak, pimpinan Muhammadiyah yang kayak begitu. Tapi orangnya datang nggak di sini Pak? Nggak ada, karena bukan PJM Karangpilang. Kalau PJM Karangpilang nggak ada yang baperan. Semangat terus, tepuk tangan untuk Karangpilang. Oke, ada 10 poin. Muka-muka cepat. Jam berapa Pak Arvin? Tolong diberitahu saya. Nah ini saya kira dasarnya biar nanti Pak Yaifuddin yang akan menjelaskan. Ya, saya berikan saja ini surat Yunus kalau nggak salah ayat 58. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya
hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kalau saya baca tafsirnya sekilas itu, yang dimaksud apa yang mereka kumpulkan itu adalah duniawi. Jadi kehidupan dunia. Maka kita ini bersyukur rahmat Allah diberikan pada kita itu, termasuk ada Pak Nur Rahmat itu. Rahmat Allah berupa Muhammadiyah di Indonesia ini, termasuk di Karangtula. Ini adalah bagian yang harus kita bergembira dengan Muhammadiyah, bergembira dengan Islam. Saya kira begitu. Maksudnya sebenarnya kita itu karunia Allah dan rahmat Allah itu adalah ajaran Islam. Kita harus bergembira. Jadi jangan sampai kemudian bermuhammadiyah itu ada apa istilahnya, interest individu, ada kepentingan personal. Lalu saya jadi Muhammadiyah ini saya dapat apa? Maka jawabannya saya akan mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau sampean itu inginnya mendapatkan unsayun, kecewa sampean. Kalau aku ingin jadi ketua PGN, ini itu paling nggak sampai sak periode Mbak Yai. Sampai ini itu sampai Pak Yai itu nggak pengen maju mana, sampai pengen maju mana saja dia kepilih. Terus kali sampai ada maju mati berbuah, karena beliau itu sudah merasa begini, si mampu yang maju, keren. Tapi waktu ditawani Karang bilang, karena dipikir-pikir ini aku lega. Neng Muhammad yang mana? Ini opo ini. Alhamdulillah beliau berkenan. Ini contoh. Jadi tidak harus jadi PDN, tapi di cabang pun bisa bermanfaat. Karena beliau itu menginginkan apa ini Karangtula ini menjadi lebih maju. Berikutnya apa? Nah, agar bermuhammadiyah dengan gembira dan menggembirakan dapat diwujudkan, yang pertama memperkuat niat ikhlas karena Allah. Saya kira ini tidak perlu saya ulang-ulang ya. Jadi kalau kisah-kisah tentang keikhlasan itu kan sudah banyak ya. Bahkan ada juga yang ini Israiliyat mas, jangan disampaikan. Misalnya tentang kisah, saya nggak tahu itu ada hadisnya apa tidak Pak Kiai. Nanti tolong dipaskan ya kalau kurang pas. Ada yang anak muda ketika melihat kezaliman atau kemaksiatan orang pada menyembah pohon, lalu dia semangat untuk menebang pohon, ya kan? Lalu kemudian dia digoda setan, tukaran, menang. Nah ini kayaknya rada Israiliyat. Tetapi kalau ini cerita bagus, mungkin juga bisa menjadi motivasi diri saja. Lalu kalahlah si setan. Lalu dirayu lagi, pokok kamu mau tidak menebang pohon itu, gue tak baik yo. Setiap pagi kamu bangun tidur, bantalmu diwalik ada 1 dinar. Wis kat situ, balik. Begitu dibuka, ada dinar. Semangat. Besok dibuka lagi sampai sekian kali gak ono, karena gak ono akhirnya gregeten berangkat mau menebang jari setan. On wis itu dinar bilang dinar on. Ayo, akhirnya dia bertengkar duel dengan iblis tadi, dia kalah. Di sini kita ambil maknanya saja. Pertama dia menang melawan setan karena apa? Ikhlas. Karena Allah. Yang kedua, kenapa dia kalah? Ya karena dinar. Nah ini yang tidak boleh di Muhammadiyah. Jadi kalau kita ini benar-benar Muhammadiyah, apapun yang kita terima kita syukuri. Kalau pimpinan itu bahasanya begini, pimpinan itu boleh dibiayai, tapi tidak boleh dibayar. Pimpinan itu boleh dibiayai Pak. Ini pesan pada bendahara, boleh dibiayai, tapi tidak boleh dibayar. Karena dulu pernah itu di masa Pak Amin Rais itu ada diskusi bahwa ini Muhammadiyah sudah kaya, pimpinan Muhammadiyah dibayar. Lalu ketika
disampaikan ke Pak Erfahrudin, apa jawabannya beliau? Nah, amin. Kalau sudah diterima di sini, nanti di akhirat jenengan mau ngambil apa? Singkat kata Pak Air itu. Nah, amin. Kalau pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu sudah dapat di dunia ini, wis dibayari. Terus neng akhirat ini loh, ngunduh opo. Kira-kira begitu. Nah, inilah Bapak sekalian dan Ibu sekalian, keikhlasan di Muhammadiyah ini harus terus kita latih. Nah, salah satu ciri orang ikhlas yaitu tadi, orang mutu, orang ngamukan, orang ngambekan, terus semangat kok di sini. Makanya orang ikhlas itu mesti bergembira. Karena orang ikhlas itu selalu mengatakan takdir Allah itu yang terbaik. Berikutnya, baru satu. Sudah jam berapa Pak Rafim? Masih lama. Oh, masih lama tenang kita Pak. Jangan-jangan apa yang saya 451. Dalam? 451. Wah, kurang 9 menit, pas 9 poin. Mewujudkan sikap saling menghargai. Jadi kita sebagai kader Muhammadiyah, sebagai orang Muhammadiyah harus selalu menghargai. Dengan cara apa? Wujudkan bertutur dengan santun. Di kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang tidak menyakitkan banyak orang. Lalu lapang dada dalam bermusyawarah. Saya kira sudah saya ulang-ulang kata lapang dada bermusyawarah itu. Lalu menyelesaikan konflik dengan kepala dingin, tidak emosi. Nah, saya kira ini harus dilatih terus. Jadi kadang-kadang itu memang ada yang suka mancing-mancing begitu ya. Kadang-kadang mancing-mancing ngompor-ngompor itu ya ada juga. Itu ya Pak ya. Dan kita senyum saja Pak sebagai pimpinan Muhammadiyah, karena keteladanan itu adalah khutbah yang jujur. Jadi dengan keteladanan kita itu suwi-suwi ya mikir diri. Saya itu hanya dapat cerita, tadi sudah saya ceritakan sama Pak Nur Hamdi. Nama saya itu jumlah Pak di sekian di beberapa PJM. Gara-gara orang tahu saya nyalon PDM. Gara-gara tahu saya nyalon PDM, mau diceritakan cuma gini itu bla bla bla. Tapi yang namanya orang Pak, mesti ono sing seneng, ono sing ora. Sing seneng cerita ke saya, ya saya senyum saja Pak. Ya sudah, kalau saya salah ya saya minta maaf. Terus selesai. Kalau beliau ingin memberikan nasihat pada saya, ya saya tunggu nasihatnya. Tapi begitu ketemu, ya nggak nasihati, ya nggak apa-apa, ya saya rangkul, ya Cak, sudah nggak ketemu Cak, gitu aja. Walaupun saya tahu dia itu suka menceritakan beberapa hal yang sesungguhnya tidak saya lakukan, tetapi karena saya merasa bahwa saya adalah bagian dari Muhammadiyah ini, maka saya harus lebih cool, tidak usah terpancing emosi. Itu penting Pak. Lalu melaksanakan amal usaha dengan semangat dan optimis. Nah, ini termasuk hari ini kita menyusun program yang realistis, menarik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi kalau misalkan PJM sekarang bilang ingin SMP-nya ini seperti ini, betul-betul disurvei masyarakat sekitar kita itu memang butuh pesantren. Oke, kita beri anak-anak yang hebat-hebat untuk seperti yang di mana Gayungan ini, rencana kita memang pesantren plus teknologi plus sanawiyah. Jadi nanti di keseharian sekolahnya itu nggak usah panjang-panjang, paling ya jam 1, jam 2 itu matematika, IPA, bahasa Inggris. Nanti setelah zuhur istirahat, setelah itu ngaji. Tafakuh fikihnya diutamakan karena sanawiyah. Jadi akidah akhlak, ibadah, terus sejarah Islam itu diberikan pada saat dia nyantri, pada dia saat nyantri. Jadi diajari di pesantrennya. Jadi perpaduan antara pesantren dan sanawiyah. Lalu menyemangati kader muda agar berkontribusi aktif. Alhamdulillah ini banyak kader-kader muda
Nanti Pak Yai kalau memang kader-kader muda kita yang sudah layak untuk jadi kepala sekolah, ya nomor siji kan asli wong Karang bilang, gitu. Wis jelas kontribusi meneng pemuda Muhammadiyah, Menasyatul Aisyah, lapo boleh wong itu. Tentu majelis dikdasmen, kader-kader yang hebat itu diberi wejangan dulu, manajerialnya harus paham, kesiswaannya harus paham, sarprasnya harus paham. Jadi anak-anak pemuda-pemuda juga jangan hanya protes begini, Pak, kami ini kader tidak diutamakan. Ya saya ini pembina kader ya Pak. Saya ini pembina ortum di PDN. Ya jawaban saya sederhana. Kalau Anda memang layak, punya kompetensi, keahlian, keilmuan, manajerial, kenapa harus dinomor-2kan? Tetap nomor 1. Begitu ya Pak Rafi. Kader Pak. Kader itu harus nomor 1kan. Karena mereka itulah yang akan melanjutkan Muhammadiyah. Saya ini sudah umur 51 Pak. Ya, kalau mengikuti Kanjeng Nabi kan tinggal 12 tahun. Selesai Pak sudah. 12 tahun itu apa yang harus saya lakukan? Ya tentu saya harus memperbanyak orang-orang yang akan meneruskan gerakan Muhammadiyah ini. Itu saya kira kader itu di nomor 1 kan. Berikutnya, berperan aktif dalam kegiatan Muhammadiyah. Saya kira itu tadi sudah saya bahas ya. Di lek rapat ya sing tenanan. Walaupun malam, rapatnya malam apa? Habis sisa. Habis sisa. Ya apa-apa Pak. PDN itu rapat jam 3, kadang-kadang selesai jam gak sampai. Yang terakhir paling malam itu kemarin jam setengah 11. Dan PDN itu karena volume yang dipikirkan banyak, sekarang akhirnya rapatnya 2 kali, Jumat, Sabtu, Rabu, Jumat. Nanti kalau ada masalah penting khusus, wakil ketua itu masih rapat. Jadi saya ini benar-benar pengurus harian Pak di PDN itu. Karena saya setiap hari mampir di PDN. Karena kantor saya itu kan dekat dengan PDN. Pokoknya saya bilang, saya bermuhammadiyah mulai jam 3 sampai jam 3 lagi. Lek ono tamu ya. Akhirnya saya itu Senin ngantor, Selasa ngantor, Rabu ngantor, Kamis ngantor, Jumat ngantor. Sabtu biasanya diutus saya begini ke cabang, ke ranting. Lalu ini menyediakan waktu tadi juga. Kemudian menyebarkan sikap positif dan inspiratif. Menjadi pribadi yang menyenangkan dan rendah hati. Jadi pimpinan Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah itu memang harus rendah hati. Karena rendah hati itu kan disebutkan orang yang disayangi oleh Allah di surat Al-Furqan ya kalau salah ya. Ayat 63. Ibadur Rahman. Jadi orang yang hamba yang disayangi oleh Allah. Itu salah satunya adalah rendah hati. Kalau kita rendah hati itu semua program Muhammadiyah nanti akan ditolong oleh Allah. Percayalah, karena kita ini gerakan Islam. Jadi Muhammadiyah kan gerakan Islam. Islam itu ya agama yang diridhoi Allah. Kalau kita benar-benar Islam yang kita pegang, Allah yang akan menolong. Kan jelas tuh. Intan surullah yang suruh. Jadi jangan ragu-ragu, optimis. Lalu tidak mudah mengeluh. Nah, ya ini yang sering saya doktrinkan pada kader. Kader gak oleh keder. Kader gak oleh keder. Kader gak oleh sambat. Sampai Mas Lukman ini mulai hafal kan. Pernah menemani saya dari Surabaya Jogja Surabaya itu tak doktrin terus di mobil. Kader itu gak boleh keder. Kader itu harus semangat, gak oleh sambat. Nah, ini bisa jadi kata-kata hari ini Mbak Nur. Ini majelis kader PDN putranya Profesor Lutfi. Jadi kader itu semangat gak oleh sambat, kata-kata hari ini. Tulis Mas Musa. Kader harus dulu ya, kader gak oleh keder. Kader harus semangat gak oleh sambat. Yes. Dalam Kowe itu. Kementerian itu mangan Mas.
Tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, ini penting, Pak. Harus latihan kita. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Saya itu kalau di sekolah ada murid kok saya, jangan kok saya Pak. Itu langsung saya, Mas. Kalau gurunya negur itu pas ketepaan takdirmu sing ketemu. Makanya sampean harus istighfar. Iya Pak, astagfirullah. Nah, itu kan guru agama Pak. Jadi tidak boleh menyalahkan orang lain. Berikutnya masih ada 5 lagi. Tunggu 5 menit selesai. Memanfaatkan teknologi untuk dakwah kreatif. Saya kira anak-anak muda sudah mulai buat konten-konten ya Pak ya. Pak Nur, kontennya diisi dengan dakwah mulai saat ini. Ya, yang punya TikTok, yang punya snack video, yang punya ya singkat-singkat aja, misalnya Pak Nur Hamdi di syuting, ya pesan hari ini apa untuk kader Muhammadiyah. Ini bisa Pak, dengan cuplek per item ini sampai dakwah ini sampai sampaikan kader Muhammadiyah mengadakan kegiatan apa ini semau sing atas tadi. Itu kan jenengan ceramahkan 2 menit atau 1 menit terus diupload. Itu nanti viral kan. Ada duit. Sing isi itu justru yang viral saya itu yang saya nyanyi, Pak. Sampai ketua PCM Wiyung tadi ketemu waktu acara manten itu. Pak Yai sudah saya live. Saya bingung yang mana Pak? Suaranya sampai api gitu. Sing endi Pak Yai? Sing iku lho lagune anake Didi Kempot nah tengah. Tibae dadi PDM ini disoroti wong akeh keliru nyanyi. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah ngupload yang ya kalau nyanyi kan hiburan ya. Ada tuh sing nyanyi mesin. Ya, saya juga nyanyi tapi tidak terekam. Tapi yang terekam justru yang di mesin. Akhirnya suaranya mati Pak. Simple TikTok sampai gelai semua. Lalu berbagi kisah sukses amal usaha Muhammadiyah. Jadi misalnya Pak Ketua PCM itu bisa pesan setiap pagi, walaupun cuma 1 menit, pesan untuk seluruh warga Muhammadiyah Karangpilang. Tapi nanti itu bisa menyebar sedunia. Karangpilang. Nanti begitu di bola ini saya muncul Karangpilang. Dan ini harus Pak. Teknologi ini dalam dakwah kreatif harus segera dimulai. Nah, anak-anak muda itu ada SMK 2 kan? Yang dari SMK 2 Pak Yai, dengan bagian nyuting. Pensiun. Oh, sudah pensiun. Badri, Pak. Lagi nanti Itu Pak Badri itu. ya, bagian anak-anak muda yang membuat konten kreatif, lalu bapak-bapak PDM, bapak-bapak PCM itu pesan-pesan moral itu diunggah supaya karena orang sekarang itu kan kadang-kadang pengajian rada aras-arasan. Tapi lek dino mendengarkan diviralkan itu kan lama-lama. Jadi jangan sampai seperti yang tadi disampaikan Pak Yai, orang Salafi itu lebih semangat Pak dari kita. Makanya kita ini punya TV-mu ini belum ada konten sampai hari ini. TV-mu Surabaya. Jadi kita sudah punya Pak. TV-mu Jawa Timur 1. Itu bisa dilihat di mulai Pasuruan, Kabupaten Kota sampai ke Jombang, sampai ke Lamongan, Gresik, Surabaya. Jadi ada Mojokerto. Jadi 10 kabupaten kota. Pokoknya nanti Pak Yai Nurdin harus menjadi salah satu pengisi materi. Gak tahu nanti tim kreatifnya termasuk siapa Mas Diki dan kawan-kawan dari Dikasmen, saya minta sekolah-sekolah itu harus diviralkan. Ini penting Pak supaya orang tahu. Mas, jarang Mas wong gelem delok TV. Lah mari ini dipaksa Muhammadiyah delok TV. Channelnya 101. Jadi setelah CNN, TV-mu Jawa Pos. Jadi CNN, TV-mu Jawa Pos. Saya harus sosialisasi juga, mumpung ketemu. Jadi besok kalau pas raya-raya ini tak beli 101. Lalu mengutamakan kebersamaan dan gotong royong. Saya kira ini penting juga seperti hari ini, ya setengah rekreasi ini lah Pak ya. Delok-delok hijau-hijau, besok ada apa?
ada outbound, ada ya guyon-guyon didik-didik, pokoknya jangan sampai guyon yang melampaui batas. Akhirnya kebersamaan kita ini lebih nyantai. Nah, arek pemuda ya begitu, ya oleh ngopi oleh, tapi tetap diisi dengan diskusi-diskusi keagamaan. Lalu membiasakan saling membantu dalam melaksanakan tugas. Nah, jadi misalnya wakil ketua bidang pendidikan ternyata tidak punya waktu atau pas rekod, bisa minta bantuan wakil ketua yang lain. Begitu juga majelis, tidak harus pendidikan semua digarap majelis didasmen. Memang leading sektornya majelis didasmen, tapi majelis tabligh juga boleh Pak membantu misi pengajian. Majelis yang lain, majelis ekonomi bisa Pak berkolaborasi. Ayo, karena ini raker ini ayo. Semua majelis itu berdaya, semua majelis itu ada karya. Apa? Misalnya di sekolah yang bisa disentuh oleh majelis ekonomi. Perlu kantin dikelola majelis ekonomi. Perlu ini majelis ekonomi. Nah gitu. Ini penting Pak. Makanya dalam raker ini sebagai sinergi, saling membantu. Berikutnya kurang 3. Kok langsung sono? Nah Pak, coba Pak. Langsung lewati Pak. Nah, menebarkan kasih sayang dan kepedulian. Jadi supaya kita bermuamalah itu dengan gembira itu kita harus penuh kasih sayang. Melaksanakan program kemanusiaan, saya kira ini sudah tidak perlu saya ceritakan. Kalau ngomong kemanusiaan itu Muhammadiyah sudah selesai. Penggawean. Menjaga hubungan baik dengan semua lapisan masyarakat. Nah, ini penting Pak. Mohon maaf. Mungkin saya akan dirasani banyak orang lagi nanti. Karena di depan saya itu Masjid NU, depan rumah pas. Lek aku gak pernah jamaah ngono belas. Apa kata masyarakat sekitar saya? Padahal mukaddimah anggaran dasar kita itu mengatakan prinsip yang kedua, Muhammadiyah bermasyarakat. Maka saya itu Pak, lek jamaah Pak. Duhur asar jelasnya sekolah enggak? Ada di PDN. Duhur di sekolah, asar di PDN. Maghrib, lek pas belum pulang, berarti di PDN lagi. Tapi kalau sudah kadang udah pulang, maghrib, saya jamaah di mana? Neng harapan. Lah kapan hari itu? Saya pikir kan, ya saya rada nakal Pak. Maksudnya rada nakal itu lewis komat, ngarep komahan. Saya langsung berangkat. Tak pikir Pak, kemarin itu sudah komat. Tiba Pak, dorong komat. Begitu komat, saya itu sendelik ini Pak. Bah, jenengan si Imam Ibah ya gak apa-apa wis. Saya mau sholat subuh semaput kan Pak. Kalau sholat subuh pasti saya di Masjid Al-Hakim. Saya bermasyarakat itu dalam rangka supaya masyarakat juga mengenal bahwa ya Muhammadiyah belum berjamaah yang gini. Kira-kira begitu loh Pak. Bukan berarti kemudian ideologi saya berubah, tidak. Karena saya juga mengamalkan ideologi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bermasyarakat. Makanya kalau sekarang Pak Yai Khairuddin jenengan cari alamatnya MBCNU, sekali lagi diajak ngobrol. Ketua LDII diajak ngobrol, enggak apa-apa Pak. Yang penting dalam hal kemanusiaan, dalam hal kemasyarakatan, Muhammadiyah ini bisa menjadi bagian yang integral dengan kehidupan masyarakat. Tapi alhamdulillah sudah ya Pak, ketemu ketua MBCNU. Kalau di MUI kan mesti ketemu. Saya jumatan di LDI Israel. Alhamdulillah. Itu nggak apa-apa Pak. Supaya apa? Supaya kita ini tidak dianggap Muhammadiyah itu eksklusif. Muhammadiyah itu inklusif. Muhammadiyah itu bisa bersatu dengan siapa. Itu penting Pak. Tapi ya resikonya ya itu tadi Pak, bisa dirasani orang malam itu. Oh cuma bisa ini dan ini kan. Sosok Banyak dia munafik. tapi ya nggak apa-apa. Ya dahlan itu loh Pak. Apa dincang pencerah? Yai kafir, yai kafir. Tidak apa-apa Pak.
santai. Bermuhammadiyah itu harus gembira. Lalu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Muhammadiyah. Nah ini penting Pak. Walaupun kita jamaahnya di NU, jamaahnya di LPI, kita tetap teguh memegang Al-Quran dan Sunnah yang kita pahami dalam kajian-kajian bermuhammadiyah. Maka ini tidak boleh ditinggalkan. Majelis tablet harus terus mengupayakan kajian pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu memperkuat spiritualitas melalui ibadah dan muhasabah. Saya kira ini nggak usah saya ceritakan, Muhammadiyah harus katam. Terakhir Pak, kayaknya bersikap syukur dan menyebarkan kabar baik. Jadi Muhammadiyah itu menyebarkan kabar baik tentang kegiatan Muhammadiyah, membuat orang lain turut bahagia dan terinspirasi. Jadi ya seperti tadi yang saya sampaikan, kalau ada kabar-kabar baik dari Karangpilang itu harus bisa diakses banyak orang. Jadi prestasi-prestasi, walaupun hanya prestasi apa, murid kita dapat juara tingkat kota, tingkat kecamatan, nggak apa-apa Pak, diviralkan saja. Itu karena kabar baik, terinspirasi. Misalnya ada salah satu siswa kita menjadi juara Olimpiade Matematika tingkat nasional, diviralkan. Lalu menyampaikan apresiasi. Ini apresiasi itu sudah tadi bagian dari memviralkan, itu juga mengapresiasi. Apresiasi kan tidak harus dikasih duit Pak, diucapkan selamat. Satu murid ya. Dalam? Satu murid ini. Nah, bicara ini itu masuk apresiasi. Artinya kita sebagai PCN misalnya datang ke sekolah, ucapkan terima kasih ya Pak Guru, terima kasih Ustaz. Itu luar biasa, efeknya itu luar biasa. Daripada kita kemudian masuk ke sekolah setiap pagi, Pak Guru harus begini ya, harus begitu ya. Mana RPP-nya? PCN kok ngurusi RPP? Itu bukan urusan di kepala sekolah. PCN Atuh kenjeran. Nah, artinya PCN itu cukup memanggil majelis di dasmen. Pak Majelis, kami mohon begini ya, nanti adakan pelatihan ini. Siapa? Ini sudah ada programnya. PCN itu datang ke sekolah cuma terima kasih Pak Kepala Sekolah, terima kasih Bu Guru, Ustaz-Ustazah. Sekolah ini maju karena panjenengan. Wah luar biasa, itu sudah apresiasi. Lalu berbagi cerita kesuksesan. Nah, ini saya kira sudah. Lanjut Pak, kayaknya habis. Nah, ini tadi sudah apa belum Pak? Oh ini sudah saya baca tadi Pak. Ini sudah ya. Jenengan ngomong belum berarti tadi nggak nyimak. Sekarang dibaca lagi. Nanti kasih cakep ya Pak. Jalan pagi ke taman bunga. Hati riang tak pernah suram. PCN Karangpilang penuh bahagia. Kita bersama, ayo majukan Islam. Yang kedua Mas, kayaknya masih ada. Burung camar terbang melayang, menari di langit biru terbuka. PCN Karangpilang teruslah berjuang, semangat dakwah terus menyala. Terakhir, masih ada lagi. Cendrawasih bulunya lebat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kira demikian Bapak-bapak. Ternyata kalau saya kasih materi itu Pak, yang paling menarik hanya pantunnya. Kalau yang awal-awal tahu promo Mas. Tapi mohon maaf, semoga kebersamaan kita ini membawa kita terus bersemangat dalam bermuhammadiyah. Kita terus bergembira dan insya Allah kita akan bersama-sama masuk ke surga. Amin. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum